Om, menikahlah denganku. Peter, lelaki berumur 47 tahun. Ia lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Melihat Hara sedih, ia merasa bersalah. Ia mendekat dan mengusap punggung tangan Hara. Baginya, gadis muda itu sudah seperti keponakan baginya. Ia bisa merasakan kesedihan yang Hara rasakan. Rasa sakit kehilangan orang yang dicintai semakin terasa sakit. Apalagi orang yang menghabisi keluarganya bebas berkeliaran. Ia bisa mengerti perasaan Hara, perasaan sakit hati dan dendam. "Kamu ingin aku melakukan apa?" tanya Peter dengan sabar. "Bantu aku untuk menghabisi lelaki tua itu, Om." "Baiklah, kalau itu yang kamu mau, serahkan semua samaku. Kamu fokus pada kesehatan bayimu saja," ucap Peter. "Aku membencinya sama seperti membenci Leon dan Bokoy. Dia aib, dia anak di luar pernikahan. Apa yang perlu dibanggakan dari itu?" kata Jovita. "Hara, kamu tidak punya keluarga lagi. Jadikan dia keluargamu," kata Peter. "Om, apa kamu mau menikah denganku?" tanya Hara putus asa. "Apa? Leon akan menghabisiku jika aku melakukan itu," ujar Peter panik. Ia lelaki yang bertanggung jawab, tetapi ia tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hara wanita yang sangat cantik. Siapa yang menolak menjadi suaminya? Tetapi Peter berjanji untuk menjaganya, bukan untuk menikahinya. "Kamu milik Leon, Nona Hara. Dia yang lebih berhak menikahimu daripada aku," Peter membatin. "Om menolak juga. Aku hanya ingin bersama dengan orang-orang yang aku sayang, denganku, dan dengan keluargaku. Dengan begitu aku merasa di rumah, bersama keluarga," kata Jovita dengan wajah sendu. "Tapi bukannya kamu bilang Leon ingin anak itu?" "Iya, tapi aku membencinya. Melihatnya sama saja aku seperti melihat Bokoy. Jika dia bisa menghabisi lelaki tua bangkotan itu, aku baru mau memaafkannya. Bagaimana kalau Om Peter saja yang menikahiku? Aku butuh seseorang yang aku bisa percaya bersamaku," ujar Jovita Hara lagi. Peter menarik napas berat. Dadanya terasa sesak. Bagaimana mungkin ia menikahi anak dari majikannya? Ia sudah berjanji pada Iwan, ayah Jovita Hara, untuk menjaganya selamanya. Tapi ia tidak pernah berpikir akan menikahi gadis muda itu. "Om tidak mau menikahiku." "Hara, baiklah, tapi tunggulah semuanya aman," ujar Peter meyakinkan Hara. Tiba-tiba, Jovita meringis menahan sakit dari perutnya. Melihat Hara kesakitan, Peter dengan panik dan buru-buru membawanya ke rumah sakit. "Istrinya harus istirahat total, Pak. Sepertinya ia melakukan pekerjaan berat, jadi rahimnya turun. Itu sangat berbahaya," ujar dokter yang memeriksa. Mendengar kata istri, Peter tiba-tiba merasa ada yang aneh dari dalam hatinya. Tugasnya semakin berat kali ini, karena ia harus menjaga dua orang sekaligus. Hara diharuskan dokter untuk istirahat total. Tidak boleh turun dari ranjang, kalau tidak mau kehilangan bayinya. "Apa harus begini, Om?" "Iya, jangan khawatir. Aku sudah meminta satu perawat khusus untuk kamu. Nanti aku menjemput Bi Ina ke kampung. Bersabarlah dulu." Beberapa hari kemudian, Hara mulai jenuh karena melakukan semua aktivitasnya di atas ranjang. Sementara Peter mengurus banyak hal termasuk menjaga keselamatannya dari incaran anak buah Bokoy. "Ini sangat membosankan, Ibu," ujar Hara pagi itu. Ia sudah 3 hari berbaring di kamar rumah sakit. Ia hanya memiliki Peter dan seorang perawat untuk menemaninya. "Kamu harus sabar," ucap Peter. Ia mengupas buah apel untuk Hara. "Om, aku ingin keluar dari sini. Aku tidak bisa tidur." Di sisi lain, Leon mencari Hara ke semua tempat, termasuk rumah Bokoy di Bali dan Kalimantan dan di hotel di Jakarta. Tidak ada hasil. Tidak ada yang tahu Hara di mana. Leon mengakui kemampuan Peter dalam hal bersembunyi.
Leon terlihat putus asa, bahkan berat badannya turun dalam beberapa hari saja, sejak Hara menghilang. Leon mengakui kalau Hara dijaga seseorang yang tangguh dan orang-orang setia. Bahkan Biina, wanita yang pernah membantunya, tidak mau buka mulut saat Riko menemui sampai ke kampung halamannya. Leon menangkap mereka kembali membawanya ke Jakarta, terpaksa menahannya di rumah, berharap mendapat informasi tentang Hara. Bos, coba lepaskan mereka, pasti akan menemui rumah persembunyian Nona Hara. Leon melakukannya, namun tidak ada hasil. Mereka dilepaskan kembali, namun tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang pergi menemui Hara maupun meneleponnya. Pada akhirnya, Leon merasa otaknya buntu. Saat ia menenggelamkan kepala di antara tangannya, ia meletakkan di atas meja kerja. Tok-tok, masuk. Pinta Leon tidak bersemangat. Riko masuk dengan wajahnya ragu-ragu. Ia tidak datang sendiri. Datang bersama seorang wanita parubaya, Biina. Wanita parubaya, orang yang membantu Hara kabur saat itu. Bos, ibu ini ingin bicara dengan bos, kata Rudi. Aku ingin bicara berdua dengan Tuan. Baiklah, katakan ada apa. Leon menunggu tidak sabar lagi. Ia berharap apa yang diucapkan wanita ini kali ini bisa mengobati hatinya. Apa benar Tuan mencintai Non Hara? Iya, itu benar. Mata Leon menatap dengan serius. Aku berharap Tuan bisa menjaganya dengan baik, karena dia tidak punya keluarga selain kami, orang-orang yang bekerja pada keluarganya. Tapi dia harus punya keluarga yang sebenarnya. Iya, terus? Leon menatap tidak sabar, matanya menatap semakin tajam. Maaf Tuan, aku kemarin tidak berterus terang pada Tuan. Jangan khawatir, dia dijaga lelaki hebat. Peter seorang mantan tentara rahasia. Dia pasti menjaga Hara dengan baik. Hanya mendapat itu saja, Leon terlihat sangat bersemangat. Akhirnya dia mendapat sedikit petunjuk. Pantas aku tidak bisa melacaknya. Ternyata dia dijaga seorang mantan tentara. Leon meminta bantuan Iwan, lelaki itu juga mantan tentara. Bibi baru ingat. Nona, kami punya villa dulu di puncak. Peter orang kepercayaan ibu dan bapak. Dia orang yang sangat menjaga keluarga Nona Hara. Percayalah Tuan, Peter itu orang baik, ujar Biina. Terima kasih Bi. Wanita itu meninggalkan ruangan Leon. Leon duduk lagi. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Leon langsung mengangkat dan saat mengangkat tiba-tiba panggilan terputus. Siapa ini? Sebuah pesan masuk. Matanya menatap tajam. Dengan cepat Leon menelepon balik. Halo, siapa ini? Ada apa dengannya? Saya Peter. Leon terdiam sejenak. Mendengar nama lelaki yang membawa kabur Hara membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di mana dia? Apa yang terjadi? Siapa? Saya. Apa calon istri saya? Untuk sesaat Leon diam menyimak. Tangannya terkepal kuat menahan perasaan panas di dalam dada. Calon istri? Bukankah dia hanya pengawalnya? Sejak kapan pengawal itu jadi calon suami? Dasar bodoh, ucap Leon dalam hati.